Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS di dalam hari-hari terakhir menjelang berakhirnya tahun 2022 ya. Karena nanti tayangan seperti ini akan berakhir di 2022. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, untuk menjadi renungan bagi kita semua di akhir tahun ini. Begini judulnya, dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila mendidik ya, kita memberi edukasi yang benar. Non-Kristen jadilah cerdas. Loh, emang selama ini gimana Pak Dede ya? Mengakhiri tahun 2022, saya menghimbau kepada non-Kristen, ayo jadilah cerdas. Selama ini sumber hiruk pikuk kegaduhan antara Kristen dan non-Kristen adalah mengenai klaim-klaim hal-hal yang tidak cerdas. Nah, kita akan jelaskan ya. Allah itu roh, Tuhan adalah roh. Klaim-klaim tidak cerdas adalah karena tidak tahu Tuhan dan Allah itu roh, dan Tuhan dan Allah itu punya nama Yesus sejak sebelum segala abad. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Bahwa Allah dan Tuhan itu sudah punya nama Yesus dari sejak sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25. Berikut contoh-contohnya ya. Berikut contoh-contohnya. Nomor 1, Yesus itu katanya Tuhan. Kok lahir dari perempuan Maria? Mana ada Tuhan kok dilahirkan? Pertanyaan seperti ini tidak cerdas karena tidak tahu Tuhan itu roh. Astagfirullah. Yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Ya, kegaduhan selalu timbul ya gara-gara begini. Yesus katanya Tuhan kok dilahirkan dari, ya begitulah ya. Dengan bahasa-bahasa yang jorok juga ya. Pertanyaan seperti ini tidak cerdas. Ayo umat non-Kristen jadilah cerdas. Tuhan itu roh. Mana ada roh dilahirkan? Jadi yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Nomor 2. Bagaimana Pak HTD dengan Lukas 2 ayat 11? Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah itu Tuhan lahir. Frase kata juru selamat Kristus Tuhan itu sama dengan Allah. Allah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Allah dibentuk ya, yang roh dibentuk menjadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Karena Allah menjadi manusia, Allah dibentuk menjadi manusia, maka Allah dibentuk menjadi manusia itu tentu harus dilahirkan. Frase kata telah lahir juru selamat Kristus Tuhan maksudnya telah lahir Allah yang dibentuk jadi manusia untuk menggenapi Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Aduh, otak kami nggak nyampe Pak HTD memahami ini. Ya, kami sudah tahu. Makanya kami menghimbau non-Kristen jadilah cerdas supaya otakmu bisa nyampe. Nomor 3, Tuhan kok bisa mati ya Pak HTD ya? Tuhan kok makan, minum, tidur? Ingat, Tuhan itu roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi yang bisa mati, yang makan, yang minum, yang tidur adalah Yesus yang manusia, yang Allah dibentuk itu ya. Waduh, betapa anunya pikiran kami ya. Hal sepele kok enggak paham. Ya begitulah, makanya kami menghimbau jadilah cerdas. Nomor 4, Tuhan sujud pada Allah di dalam Matius 16 ayat 27 ya. Siapakah Allah tempat Yesus sujud?
Allah yang disembah oleh Yesus manusia adalah Yesus sendiri yang roh di surga. Yesus yang roh, ya, Yesus yang roh itu sudah sebagai Allah duduk di tahta surga sebelum segala abad sebagai yang awal. Ketika firman menjadi manusia, maka di surga tetap ada Allah yang namanya Yesus. Jadi Yesus yang fisik manusia sujud kepada Yesus yang roh sebagai Allah di surga. Pucing kami Pak Pendeta, makanya jadilah cerdas biar tidak gaduh melulu. Ya, non-Kristen, jadilah cerdas supaya tidak bikin statement yang tidak cerdas, yang bikin gaduh melulu. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan lain juga ada. Yesus itu cuman utusan. Ya, udah tak kasih tantangan hadiah 5M juga nggak bisa ada yang membuktikan. Yesus itu diutus Allah tapi bukan utusan, sebab Allahnya ya Yesus. Yesus yang Allah mengutus Yesus yang manusia. Pusing Pak, makanya jadilah cerdas. Segala hiruk pikuk sekarang ini terjadi karena statement-statement dari non-Kris yang tidak cerdas. Ya, astagfirullah, iya ya Pak Dede ya, iya. Anda tahu nggak bahwa Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku melihat yang mengutus aku. Berarti yang mengutus Yesus ya Yesus juga, betul, tapi Yesus sebagai Allah. Ya, Yesus sebagai Allah itu bukan dari kemarin sore, Pak. Ya, sebelum segala sesuatu ada, makanya Yesus itu disebut yang awal, bukan tak berawal. Allah itu harus yang awal. Bukan kok Allah tak berawal. Loh, kalau tak berawal terus siapa pencipta langit dan bumi? Makanya Alkitab bisa membuktikan penciptaan segala sesuatu itu Yesus. Tegas kalau Kristen itu ya. Statement-statement dari non-Kris ya. Ayo dengan berakhirnya 2012 kepada saudara-saudaraku dari umat non-Kristen, jadilah cerdas. Jangan membuat statement-statement yang tidak cerdas sehingga bikin gaduh. Ya, mosok Tuhan makan minum tidur. Lah mbok mikir, Tuhan itu pasti roh. Mikir. Ya, Allah kok jadi manusia? Kan Allah dibentuk, ada tujuannya, ada. Kejadian 3 ayat 15, dengerin khotbah-khotbah HTD. Ya. Ya. Mestinya bikin statement itu yang cerdas. Contoh nih, saya kasih contoh statement yang cerdas dari HTD. Contohnya begini, kalau Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Nggak ada yang bisa bantah dan nggak ada yang bisa jawab. Tidak pernah ada yang bisa membantah. Kalau Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Itu statement cerdas, ya. Karena yang memilih semua nabi itu Yesus. Ada ayatnya. Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Jadi HTD ngomong bukan tidak berdasar dan paham. Bedanya di situ. Anda suka tunjuk-tunjuk Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud, tapi kamu tidak paham. Bedanya di situ. HTD paham, makanya bisa jelasin Lukas 2 ayat 11. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila westo ya. Daripada bikin statement-statement tidak cerdas yang cuman bikin gaduh, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, diem bae. Kalau nggak paham itu diem. Ya, belajar dari HTD. Ya, ada berapa 2000, hampir 2.700 tayangan HTD. Anda mau tanya apa saja ada semua di situ. Ya. Jangan membuat statement yang tidak cerdas sehingga kegaduhan. Terus saja adanya kegaduhan antara Kristen dan non-Kristen karena apa? Karena non-Kris itu buat statement tidak cerdas. Ya. Ya, padahal ayat Alkitab very clear menjelaskan kok apa yang Anda sampaikan itu, ya. Kadang-kadang Anda comot pakai ayat Alkitab tapi Anda nggak paham. Bedanya di situ. Ya. Iya Pak, kami itu comot ayat Alkitab, terutama ini loh Pak, Lukas 2 ayat berapa tadi? Lukas 2 ayat 11 ya.
Bagaimana Lukas 2 ayat 11? Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Kalau otak kami ini Pak bilang yang lahir itu juru selamat Kristus Tuhan. Ya, frase kata juru selamat Kristus Tuhan itu kan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 Allah menjadi manusia. Lalu Yesaya 43 ayat 10 Allah dibentuk. Allah yang dibentuk jadi manusia, ya manusianya ini harus lahir. Nggak nyampe Pak otak kami, ya makanya kan kami selalu berkata jadilah cerdas. Ya kita Indonesia, kita Pancasila ini menjadi renungan akhir tahun ya kepada saudara-saudaraku umat non-Kris ya. Jangan bikin gaduh lah ya. Kegaduhan sekarang ini kan karena pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement tidak cerdas dari non-Kris. Contohlah HTD membuat statement yang sangat cerdas yang tidak bisa dibantah. Kalau Musa itu nabimu, maka Yesus harus Allahmu. Nggak bisa dibantah toh? Ya, itu statement sangat cerdas, pakai ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Ya, kepada siapa saja ya yang mengimani Musa itu nabi kami, kalau gitu Yesus harus Allahmu. Contohlah kami orang Kristen sejati Alkitabiah. Kami mengimani Musa, Ibrahim, Yunus, Salomo, itu nabi-nabi kami, maka kami percaya beriman Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sebab Yesus Kristus yang memilih semua nabi. Nabi-nabi perjanjian lama maupun nabi-nabi perjanjian baru. Bahkan sampai hari ini Yesus tetap memilih nabi-nabinya untuk wilayah-wilayah tertentu di seluruh dunia dari semua suku bangsa. Tapi tidak boleh mendirikan ajaran baru, tidak boleh mendirikan agama baru, tidak boleh mendirikan kitab baru, tetapi harus menyatakan penggenapan nubuat-nubuat yang belum terjadi, terutama nubuat-nubuat di kitab Wahyu. Begitu, itu statement cerdas. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, memberi edukasi kepada umat, ya toh, supaya tidak melakukan hal-hal yang bikin gaduh. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, ya, jangan menghujat, jangan mencaci maki, jangan membuat statement yang tidak cerdas sehingga bikin gaduh. Ya, kita bisa hidup bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati, meskipun kita menghadapi kenyataan, ternyata kita tidak sama imannya, ya nggak apa-apa, kita bisa hidup bersama-sama, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.